Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah. Pembahasan kali ini kami ingin sampaikan bahwa bedanya belajar syariat dan belajar makrifat. Kalau belajar syariat relatif lebih mudah karena kita menggunakan akal dan panca indera kita. Jadi tidak terlalu kesulitan karena memang kita sudah belajar dari kecil untuk bagaimana kita membaca, mendengar, diraba, masih bisa terlihat semua ya. Jadi relatif lebih mudah. Sementara kalau belajar ma'rifatullah, kita ada metodologinya, yaitu harus aktivasi rohani melalui baiat, yaitu penanaman nur iman dan nur kitab, sehingga nur iman untuk bagaimana kita bisa beriman dan bersambung ke sistem wasilah. Sedangkan nur kitab itu bagaimana kita bisa membaca kalam-kalam Allah, kalam-kalam qadim yang terbimbing dengan guru rohani. Karena ini adalah ilmu hak, ilmu yakin. Jadi seperti contoh-contoh kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ini juga cukup bisa diambil pelajaran buat kita bahwa ketika Nabi Musa itu merasa Nabi Musa ini ahli syariat sekali, kental sekali syariatnya, dan merasa bahwa beliau adalah sudah bersyariat dengan sangat sempurna, sangat baik. Makanya Allah ingatkan kembali kepada Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa, apakah kamu bisa mengikuti aku? Nabi Musa menjawab, karena ini perintah Allah, perintah Tuhan, maka aku harus laksanakan. Kembali lagi, Nabi Khidir memberikan persyaratan kepada Nabi Musa bahwa kalau 3 kali kamu bertanya, itu artinya kamu gugur dalam mengikuti pelajaran denganku. Saya siap dan ikut patuh dengan ketentuan. Akhirnya berjalanlah beliau. Begitu dalam perjalanan pertama, Nabi Khidir bertemu dengan anak kecil. Kemudian Nabi Khidir langsung membunuh anak kecil tersebut. Nabi Musa langsung shock dan bertanya, wah, kok begitu? Nabi Khidir bilang, jangan bertanya. Dilanjutkan perjalanannya, kemudian Nabi Khidir bertemu dengan menemukan bangunan rumah dan rumahnya anak yatim. Kemudian Nabi Khidir merobohkan rumah itu menjadi bangunan yang rata. Kemudian Nabi Musa dengan akal dan pikirannya, dia memprotes lagi, kenapa rumah anak yatim ini dirobohkan? Kemudian Nabi Khidir menjawab lagi, jangan bertanya lagi, ikutilah sesuai syarat yang sudah disepakati. Hari berjalan lagi, kemudian tidak lama lagi ketemu dengan perahu. Begitu menemukan perahu itu, Nabi Khidir mengambil kampak lalu melubangi perahu itu. Sekali lagi Nabi Musa terpana dengan itu semua. Apa sebenarnya yang dilakukan Nabi Khidir ini? Kenapa semua dirusakin gitu ya? Setelah Nabi Musa itu bertanya terus, akhirnya sampaikanlah oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa bahwa ini telah gagal dalam belajar karena kamu selalu memprotes apa yang sudah saya lakukan, padahal seharusnya kamu ikut saja. Kemudian dijelaskan bahwa tadi untuk anak kecil yang saya bunuh adalah anak kecil yang berpotensi nanti akan membahayakan orang tuanya. Ketika dibunuh oleh Nabi
Musa, anak kecil itu terselamatkan dan orang tuanya pun terselamatkan karena tidak jadi tergoda oleh anak yang akan merusak iman orang tuanya. Kemudian berikutnya adalah ketika rumah anak yatim yang diratakan itu adalah ada harta karun peninggalan orang tuanya anak yatim ini yang akan dicuri oleh orang, sehingga untuk menutupi harta ini supaya tidak terlihat oleh pencuri, maka dirobohkannya seperti tanah yang rata, sehingga harapannya anak yatim yang sudah dewasa nanti hartanya akan bisa terselamatkan. Kemudian untuk perahu itu ternyata perahunya orang miskin, orang fakir yang akan dirampok, sehingga kalau dilubangi perampok tidak jadi mengambilnya. Itulah kira-kira sekilas dari perbedaan antara ahli syariat dengan ahli makrifat. Karena Nabi Musa itu menggunakan akal dan pikirannya, yang nggak masuk akal aja semua dilakukan itu. Sedangkan Nabi Khidir adalah seorang pelaku hakikat, sehingga dia sudah tahu gelombangnya, sudah terbaca oleh Nabi Khidir dengan bimbingan Allah, mana yang dilihat dengan nur, dengan gelombang ketuhanan, sehingga tidak akan bisa menyatu antara syariat dan makrifat. Begitu kira-kira kisahnya. Belajar ilmu syariat dan makrifat memang tidak semudah kalau diuraikan dengan teori, tetapi lebih mudah untuk dapat dipraktekkan. Intinya demikian ya. Kemudian salah satu kisah lagi, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau adalah ahli syariat dan juga ahli makrifat. Jadi beliau sudah sangat dekat